Selamat pagi untuk semuanya anak-anak ibu yang berada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, untuk minggu kelima, artinya pertemuan kelima kita untuk semester ini, kita akan tetap pada tema yang sama, yaitu selalu bersyukur dalam segala situasi. Namun, kita akan memasuki subtema yang baru, yaitu mari kita lihat subtema yang baru adalah mengatasi hambatan untuk bersyukur. Sebelum kita membahas satu persatu materi ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau masih tetap memberkati kami hingga saat pagi hari ini. Tuhan, kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau yang bimbing kami dengan hikmat Tuhan, agar kami mampu memahami firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa subtema atau judul yang harus kita bahas hari ini adalah mengatasi hambatan untuk bersyukur. Nah, apa yang menjadi kompetensi dasar masih sama dengan minggu lalu, ada 2, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran adalah ada 2 juga, namun pada tujuan pembelajaran baru, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian bersyukur dalam segala situasi, dan yang kedua, mengajak orang lain untuk bersyukur. Kita akan kupas satu persatu apa itu yang disebut dengan menjelaskan pengertian bersyukur dalam segala situasi. Nah, muncul satu pertanyaan, untuk apa saya harus bersyukur ketika kehidupan saya berantakan? Nah, saat berfokus pada untuk, di sini yang harus digarisbawahi adalah kata untuk. Nah, saat kita berfokus pada untuk, yang kita syukuri adalah pendekatan yang salah. Saat kita berfokus pada untuk yang kita syukuri, artinya saat kita berfokus pada apa yang membuat kita itu bersyukur, itu adalah merupakan pendekatan yang salah atau pemahaman yang salah. Sulit untuk mengembangkan sikap bersyukur jika kita berterima kasih hanya berdasarkan berapa jumlah berkat yang sudah kita miliki. Itu akan membuat kita sulit untuk bersyukur. Artinya, saat berkat itu sedikit, kita tidak akan bersyukur. Namun saat berkat itu banyak, kita mampu bersyukur. Tidak seperti itu. Dikatakan juga, adalah mudah untuk bersyukur atas segala sesuatu ketika kehidupan tampaknya sesuai dengan keinginan. Iya. Ketika kita mengalami sukacita atau situasi itu, keadaan itu sesuai dengan yang ada di hati dan pikiran kita, kita akan bersyukur. Kita akan mudah untuk bersyukur. Namun, bagaimana dengan saat kita mengalami masa-masa ketika apa yang kita harapkan tampaknya jauh dari jangkauan? Apakah kita juga mampu untuk bersyukur? Nah, mari kita lihat. Ketika kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, artinya dalam segala situasi baik susah maupun senang, kita dapat mengalami kedamaian lembut di tengah-tengah kesengsaraan. Saat berduka, kita akan dimampukan untuk bergembira memuji Allah. Saat merasakan sakit, kita akan dapat bersukacita karena pendamaian Kristus. Dan saat mengalami kesedihan yang mendalam, kita dapat memiliki penghiburan dan kedamaian akan pengaruh ilahi. Mengapa kita bisa mengalami kedamaian saat kita mampu bersyukur dalam segala situasi? Di situ karena apa? Karena kita percaya bahwa yang membuat kita bersyukur adalah karena Allah. Karena Allah sudah begitu baik bagi kita. Karena Allah sudah menurunkan Yesus Kristus untuk mendamaikan kita, untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Dengan alasan tersebutlah, kita akan mampu bersyukur kepada Allah saat senang maupun saat susah atau dalam segala keadaan.
Bersyukur saat susah artinya kita menggunakan iman untuk melihat hikmah di balik kesulitan kita. Artinya, saat kita susah, iman yang kita andalkan di situ. Kepercayaan kita kepada Allah yang kita andalkan di situ. Keyakinan kita akan pertolongan Allah yang kita andalkan di situ. Sehingga apa? Sehingga kesulitan yang kita alami ada hikmah, ada maksud baik Allah yang kita lihat di situ. Ada pendewasaan iman yang kita lihat di situ. Kita memiliki keyakinan bahwa ketika kita mampu bersyukur saat kita mengalami kesusahan, kita percaya bahwa semakin hari kita akan mengalami yang namanya pendewasaan iman. Inilah yang disebut rasa syukur yang menyembuhkan dan mengilhami pikiran. Inilah yang disebut rasa syukur yang menyembuhkan dan mengilhami pikiran. Artinya apa? Ketika kita bersyukur dalam keadaan susah, kesusahan kita itu dengan sendirinya akan sembuh. Ketika kita bisa yakin, bisa melihat ada hikmah di balik kesusahan itu. Ketika kita yakin ada Allah yang akan menolong kita saat kita susah, maka keadaan susah itu akan berubah menjadi satu sukacita. Kesulitan kita akan disembuhkan. Hati kita yang sedih akan disembuhkan. Dan akan mengilhami pikiran. Artinya di situ pemikiran kita akan diajak untuk berpikir bahwa kesulitan itu bukan akhirnya, bukan akhir. Namun kesulitan itu adalah awal untuk kita melangkah menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa di dalam iman. Paham sampai di sana? Nah, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Nah, bersyukur dalam keadaan apapun adalah tindakan beriman kepada Allah. Nah, benar sekali. Dengan kita bersyukur dalam segala situasi, ini merupakan bukti iman kita, iman percaya kita kepada Allah. Nah, untuk itu ada di sini 5 hal karya atau bisa dikatakan tindakan yang harus kita kerjakan. Membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita. Yang pertama, percaya kepada Allah dan berharap akan segala sesuatu yang adalah benar. Artinya di sini jangan pernah meragukan kekuasaan atau kemahakuasaan Allah. Jangan pernah meragukan apa yang Allah bisa perbuat untuk mengubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Tetaplah yakin, tetaplah percaya bahwa semua rancangan Allah itu adalah benar, baik untukmu. Yang kedua, mengikuti teladan juru selamat. Ini sudah berulang-ulang Ibu sampaikan bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita itu adalah Kristen, atau dalam kata lain arti Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus sudah melakukan hal-hal yang baik. Nah, selaku pengikut-pengikut Kristus, kita juga harus meneladani Kristus. Artinya, lakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat, oleh Alkitab. Yang ketiga, mengakui bahwa kita tidak selalu memahami cobaan-cobaan hidup, tetapi percaya bahwa suatu hari nanti kita akan memahaminya. Nah, kita mengakui bahwa kita itu manusia terbatas. Kita tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan atau tingkat kebolehan yang sama dengan Allah. Mengapa? Karena sudah pasti bahwa pencipta itu lebih tinggi daripada ciptaan. Artinya kita ciptaannya itu memiliki keterbatasan. Jadi kita harus mengakui keterbatasan kita itu dalam hal memahami cobaan-cobaan hidup itu. Cobaan hidup itu kita tidak selamanya mengetahui apa maksud di balik itu semua. Namun
kita harus bisa tetap percaya bahwa suatu hari nanti kita akan memahami bahwa cobaan-cobaan hidup yang kita alami itu adalah sebagai bentuk kasih Allah kepada kita, supaya suatu saat kelak kita akan beroleh kehidupan kekal di dalam Allah. Yang keempat, mengubah diri dari orang yang penuh ketakutan dan ragu menjadi utusan Tuhan yang tidak gentar dan penuh kegembiraan. Nah, yang dinamakan pengikut Kristus itu tidak boleh takut, tidak boleh ragu, harus berani, harus percaya diri, harus mampu untuk tampil di depan umum, tidak takut mengakui dia itu adalah Kristen. Tidak takut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Di dalam sukacita, dia akan mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyebarluaskan firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Yang kelima, menerima dengan keberanian dan tekad siksaan, penghinaan, bahkan kematian yang akan datang karena kesaksian kita. Nah, ini yang paling berat. Mampukah kita berkarya seperti ini? Mampukah kita menerima dengan berani, dengan tekad yang kuat? Kita tidak akan takut mengalami yang namanya siksaan. Kita tidak akan malu untuk menghadapi penghinaan. Bahkan yang paling parah, kita tidak akan takut mati ketika kita diperhadapkan pada situasi memilih. Kalau kau percaya, kalau kau memilih percaya kepada Kristus, kau harus mati. Harus kita bilang, pilih mana? Pilih mati atau pilih murtad? Kalau dibilang begitu, pilihan apa yang harus kamu ambil? Nah, selaku orang yang beriman kepada Allah, pilihan yang harus kita ambil adalah tetap setia kepada Allah. Paham sampai di sana? Nah, kita masuk kepada yang terakhir adalah kesimpulan. Bersyukur dalam segala situasi kepada Allah akan membuat hidup kita merasakan kedamaian sejati. Keadaan sesulit apapun akan membuat kita tetap tenang, karena yakin Allah senantiasa menolong kita. Maka, mari berkarya dengan menunjukkan bukti iman kita kepadanya. Sedemikian jauh penjelasan Ibu mengenai firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena Engkau masih memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami telah mengakhiri pembelajaran ini, namun kami yakin dan percaya Roh Allah, Roh Kudus-Mu akan tetap bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap memperoleh pengertian yang baik bahwa Tuhan adalah Allah kami yang berkuasa. Dan kami harus bersyukur kepada-Mu Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Allah, pertemuan ini kami akhiri dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.